kan ada 2 kotak minuman kolagen ya. Satu kan kita tuh harus lihat dari komposisi. Biasa kan kalau makanan minuman tuh pasti saya lihat dulu komposisinya apa gitu loh. Kenapa beda yang ini sama yang ini? Ini minuman kolagen pada umumnya. Komposisinya tulisannya ya cuma ikan salmon, mati dari L-glutathione, ekstrak apel 1,6%. Boleh aku lihat, coba ya. Tuh. Yang ini dextrosa tuh pemanis jelas. Kolagen ikan salmon, berapa persennya juga nggak dikasih tahu. Maltodextrin udah jelas gula lagi, ya kan? L-glutathione dia asam amino, tapi nggak tahu berapa persennya. Ekstrak apel 1,6%. Nah, ini lucu sih sebenarnya inkonsistensi ya. Karena inkonsistensinya ada yang justru dia mengklaim kolagen, tapi persentasenya nggak ketahuan. Sementara dia menginformasikan ekstrak apel 1,6%, kenapa kolagennya enggak, kan gitu. Strawberry bubuk 1,2%. Nah, stroberinya 1,2. Sebetulnya ini lebih ke antioksidan sih, karena kita tidak tahu kolagennya itu berapa persen. Kemudian antioksidan asam askorbat. Asam askorbat itu vitamin C, sebetulnya bersifat di sini sebagai pengawet sih sebetulnya dan perasa sebetulnya. Terus ada anti kempal silikon dioksida. Aku nggak rekomen ya kayak gini ya. Pengaturan keasaman sitrat. Udah ada sitrat, udah asam. Nah ini buat kena mah gitu ya perlu ya. Ini sih inkonsistensi ya kalau aku lihat ya. Gini. Yang perlu kalau aku bandingin sama yang ini ya. Sama yang ini, nih LL semua nih apa bedanya? Gini. Ini lucunya di sini, yang produk ini apa nih produknya? Oke, yang ini Cola. Itu tulisan Cola ya. Nah, yang Cola ini, nah ini lebih. Ini LL semua. Nah, jadi gini, ini dia menjelaskan typical amino acid profile. Jadi ini adalah kategori asam amino dan ada hyaluronic acid. Nah, dia ini bukan kolagen sebetulnya, tapi dia sebagai bahan bakar pembentuk kolagen di dalam tubuh. Jadi gini. Mungkin aku sedikit jelasin begini ya. Ada salah persepsi mengenai kolagen. Kita terlalu sibuk terhadap simptom atau gejala. Gejalanya apa? Aduh, kenapa kulit saya kendor? Aduh, saya pengen putih. Aduh, saya pengen kelihatan muda. Sehingga kita mudah tertipu dengan minuman-minuman. Ini minuman kolagen untuk putih. Ada lagi loh, lebih gila lagi loh kok. Minuman ini 3 kali dari suntik putih. Gimana ceritanya? Saya mungkin sedikit bercerita gini. Tadi kita udah lihat ada kolagen. Ini uji klinisnya ada kan? Tapi ini kan? Gini, kalau saya lihat dari ini ada namanya kolokasia. Jadi gini, kenapa dia bisa mengklaim adanya asam amino karena dia kandungan berbahan dasar dari Colocasia esculenta. Colocasia esculenta adalah tanaman khas dari Jepang, atau kita sebut dengan satoimo. Memang dia mengandung 17 asam amino dan dia mengandung hyaluronic acid. Fungsinya untuk apa? Nah, bedanya produk 2 ini, yang ini dia mengklaim kolagen. Artinya, tubuh kita kurang kolagen. Ya udah, kolagen dari luar nih. Ini konsep ya. Konsep produknya. Tetapi kalau yang ini enggak begitu. Dia kolagen booster, bukan minuman kolagen. Bedanya di mana nih? Bedanya begini. Di tubuh kita itu sebetulnya punya pabrik kolagen. Cuma sayangnya kita nggak tahu bagaimana caranya mengaktifkan. Nah, bagaimana caranya dia mengaktifkan supaya si pabrik ini menciptakan kolagen? Sama aja kalau pabrik itu butuh mesin, butuh listrik, butuh bahan bakar. Nah, bahan bakar pembentuk kolagen yang kita supply. Jadi kita mengoptimalisasi tubuh kita membuat dan memproduksi kolagen sendiri. Menurut saya sebagai peneliti, yang paling logikanya jalan adalah produk ini. Why? Because of minuman kolagen biasa. Partikelnya berapa ukurannya? 1. Prosentasenya berapa? 2. Ketiga, kompounnya, komposisinya matching apa enggak? Kolagen bersifat antioksidan. Gula terlalu banyak, karbo tinggi, OTT nih. Bentrok dia. Bentrok nih, ya kan? Padahal kita tahu bahwa karbohidrat sangat tinggi, pemakaian gula sangat tinggi itu justru sebagai radikal bebas kita sendiri buat tubuh. Loh, kalau gitu ini dong, mungkin ada beberapa artis-artis yang bilang, saya kenapa kok kelihatan muda? Saya tidak minum gula. Saya tidak makan gula. Saya mengkontrol karbohidrat. Itu udah betul. Why? Because kolagen, produk-produk kolagen masuk nih ke dalam mulut. Di mulut kita kan ada saliva nih. Ada enzim. Nah, udah dirusak duluan tuh sama enzimnya. Belum masuk ke sel tubuh nih ya. Masuk ke sini udah rusak, berkurang lah kolagennya. Masuk ke sini, berkurang lagi.
Belum nyampe sini udah habis. Pertanyaannya, lu minum apa? Sama aja dong, ini juga habis juga dong. No. Masuk ke dalam mulut. No, bedanya ini adalah asam amino esensial dan non esensial. Dan hyaluronik acid. Bedanya di mana? Begini. Asam amino, hyaluronik acid masuk ke dalam tubuh akan menciptakan jaringan lunak. Jaringan lunaknya apa aja? Satu, massa otot, menaikkan massa otot. Asam amino dapat menaikkan massa otot. Yang kedua, kalau udah ada massa otot, dia juga akan membentuk jaringan-jaringan lunak lainnya. Ya apa? Kolagen. Jadi kolagennya tuh diproduksi sendiri dengan adanya ini. Sama kayak begini. Aduh, saya mau lari nih. Mau lari, tapi gue gak kuat. Pertanyaannya, kamu mencari alat untuk lari atau kamu makan dulu supaya kamu kuat berlari? Ayo, mana? Makan dulu supaya kuat lari. Nah, analoginya begitu. Oke. Daripada saya beli sepatu untuk lari, ya saya makan dulu dong. Karena kenapa? Sejatinya tubuh kita sendiri mampu menciptakan kolagen dan hyaluronik acid. Nah, lalu banyak orang yang tidak tahu mengenai pentingnya apa itu kolagen dan apa itu hyaluronik acid. Orang hanya terpaku sama kolagen untuk kulit. Enggak gitu. Enggak sesimpel itu, Ferguso, ya. Jadi kolagen dan hyaluronik acid ini sebetulnya adalah satu kesatuan yang merupakan dia dari asam amino dan memang dia kan protein ya. Nah, jadi kalau di dalam tubuh fungsinya dia adalah satu, dia hyaluronik acid ya, dia akan membentuk kulit supaya kelembapan kulit moisturizer. Lebih lembab, lebih moist sehingga nggak tampak kisut. Ibarat kata ya, saya menggambarkan seperti jaring-jaring. Jaring-jaring kalau ada isinya dia kan kuat. Tapi kalau nggak ada isinya dia kendor. Nah, itulah ilustrasi kulit nih. Nah, pertanyaannya adalah kapan kekendoran itu terjadi? Karena faktor usia dan gaya hidup. Nah, ini bisa menjadikan salah satu alternatif suplementasi atau supporting atau booster makanan untuk menjaga itu. Karena kenapa? Semakin kita bertambah usia, maka penurunan produksi kolagen dan hyaluronik acid dalam tubuh menurun 1,5% setiap tahun. Yang normal, yang hidupnya sehat kek, yang nggak sehat kek, itu 1,5%. Pertanyaannya adalah kita minum kopi, kasih creamer, kasih gula, kasih susu. Waduh, ini sebetulnya yang orang lihat maut ya. Wah, maut banget gitu ya. Tapi dia ini salah satu faktor radikal bebas tertinggi loh. Nah, apa yang terjadi? Gaya hidup kita buruk. Kita merokok. Produksi kolagen yang harusnya 1,5% itu bisa lebih dari itu. Karena kenapa? Kita memasukkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Sehingga produksi yang ada yang harus kita produksi normal nggak terjadi. Nah, bedanya produk ini dengan produk ini, dia dari luar dianggapnya kolagen ditambah yang kita minum terus kita akan menghasilkan. No, tapi kalau ini kamu punya pabrik, saya kasih nutrisi supaya kamu produksi sendiri. Supaya lebih banyak lagi produksinya. Lebih banyak. Saya pernah membaca salah satu penelitian mengenai Satoimo. Dan waktu itu saya pernah ke Jepang. Tempat tanaman ini ada. Pada saat saya ke sana di desa namanya Desa Yuzurihara. Jadi Desa Yuzurihara itu semua penduduknya berusia tua 90, 80 tapi kontur kulitnya, fisiknya seolah-olah dia umur 50 sama 60. Saya tanya dong, loh kok bisa semudah itu? Ternyata makanannya dia hanya rebus-rebusan dari umbi. Nah, Colocasia esculenta atau kita kenal dengan taro Jepang atau Satoimo ini adalah jenis umbi-umbian. Ternyata setelah kita teliti, kita research, dan beberapa jurnal penelitian ilmiah sudah menyatakan bahwasannya dia mengandung asam amino, mengandung tarin, mengandung lektin dan segala macam. Dan dia juga bersifat sebagai anti-inflamasi. Loh, kok jadi banyak ya? Nah, komponen zat aktif pada sebuah tanaman itu manfaatnya banyak kalau kita betul mengolahnya. Gitu. Jadi fungsinya kolagen apa aja? Satu, ya untuk kulit. Tadi kulit udah kita bahas ya. Yang kedua untuk kuku. Kenapa? Kuku kan ada folikel nih. Nah, supaya kuku nggak rapuh, dia butuh jaringan lunak. Kemudian air mata. Kenapa orang sering iritasi? Karena produksi air matanya tuh berkurang. Kenapa berkurang? Ya nutrisinya asam amino untuk membentuk kolagennya kurang. Rambut rontok.
Nah, kalau kita nyambut rambut nih kan suka ada yang putih-putih di ujung rambut. Iya. Nah, itu tuh hyaluronic acid loh. Kenapa dia bisa kecabut, bisa rontok? Karena nutrisinya nggak nyampe ke sini. Kita sibuk-sibuk mencari hormon growth factor rambut diiniin, tapi kita nggak supply makanan itu. Percuma, dia rontok. Udah tuh tadi ya, kulit, kuku, air mata, rambut. Lalu apa? Sendi. Oh, untuk lutut-lutut gitu Untuk ya? lutut, untuk tangan-tangan. Kenapa? Jadi gini, bertemunya dua tulang keras, itu ada namanya tulang rawan. Nah, tulang rawan itu ada bantalan sendi. Nah, bantalan sendi itu supaya apa? Supaya dia menghindari bersentuhan langsung si tulang rawan keras agar tidak nyeri. Tetapi kalau ada tulang rawan dan tidak ada hyaluronic acid atau kita kenal dengan peluma sendi, sama dia akan nyeri, cuman degradasi nyerinya berbeda. Nah, fungsinya untuk itu juga gitu. Jadi ngapain kita harus mencari instan yang kita terjebak dengan produk-produk yang menggiurkan. Kolagen begini-begini, pertanyaannya coba yuk dilihat dulu partikelnya seberapa sih. Kandungannya ya? Kandungannya dan teknologinya serta komposisinya. Gini, ini tubuh kita membutuhkan 10. Sementara dari produk nih kolagen biasa itu kita hanya memberikan 1,5%, kan nggak nyampe. Iya. Sampai sini udah rusak, hilang lah gitu. Kira-kira gitu sih. Kalau ini pakai nano nggak ada? Apa sih? Kalau nanoteknologi atau gini, apa gitu loh? yang mana? Yang ini. Kalau saya lihat dari sininya sih tidak ada menginformasikan dia ada nanoteknologi ya. Nggak ada ya. Oh iya, nggak ada ya ini ya. Dia nggak ada. Nggak ada sih, karena gini, teknologi nano itu pasti akan terinformasi di Badan BPOM. Dan Badan BPOM sendiri itu juga akan memverifikasi masalah alur produksi. Jadi gini, kalau kita melakukan pendaftaran suatu produk, biasanya akan diminta satu uji lab, mutu kualitas produk, kemudian alur produksi. Nah, alur produksi itu kenapa BPOM akan meminta? Dia akan memverifikasi bahwa produk ini kategorinya apa. Nah, saya mau lihat nih, kita lihat nih, produk ini kategorinya apa ya? BPOM-nya ya. Tutup kayaknya. Ini nih BPOM-nya tuh. Nggak ada tulisannya. BPOM-nya belum ada scan. Ya, jadi gini. Dia harus tahu apakah dia TR atau MD. Nah, biasanya kalau kayak gitu nanti akan berpengaruh pada gramasi. Nah, jadi apakah kita punya promising terhadap sebuah produk kolagen, kita harus lihat dulu compound-nya seperti apa. Tapi kalau saya saranin as a farmasi, kebetulan saya memang concern pada compound produk, bukan dilihat produk itu. Nah, Indonesia itu mudah terjebak ini. Oh, ada glutationnya. Oh, ada kolagennya. Oh, ada misalkan ada astaxanthinnya gitu. Nanti dulu. Bisa aja kita mengklaim, ternyata adanya cuma 0,01%, 0,5%. Mau sampai mana? Nggak nyampe dong. Habis dong, udah gitu. Nah, jadi memang cerdasnya kita sebagai konsumen adalah harus memverifikasi betul-betul. Lebih baik saya mengambil produk yang mengoptimalisasi yang ada di dalam tubuh kita sendiri untuk menghasilkan hasil yang terbaik daripada saya mengambil supporting dari luar yang konsentrasinya juga nggak kita ketahui gitu. Tunggu tanggal mainnya. Penasaran kan produknya yang mana? Sabar. Cek aja ntar di komentar di mana ya.